أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur ala ni'matillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala fil ayati ukhra fa amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال في الآية الأخرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin Allah pagi ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah saya bersama Allah dan rekan-rekan sekalian pun disehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesehatan itu kita bisa bertemu pagi ini di Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu disiapkan lagi selanjutnya adalah saya memiliki sinyal kebaikan. Rekan-rekan harus memiliki adaptor kebaikan untuk menangkapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Ingatkan dan pengingat itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Ketika orang yang menangkapnya pun ingin. Nah, gitu ya. Atau ketika orang yang menangkapnya pun di dalam hatinya ada keimanan. Kata Allah, "A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Ada yang diingatkan tidak mendengar sama sekali. Nah, itu dikarenakan hatinya tidak siap untuk mendengarkan ataupun tidak memiliki keimanan ketika mendengarkan. Sebab itu mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini selain diberi kesehatan, kita diberikan keimanan, kita diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pertemuan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk hidup, untuk akhirat insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang diminta oleh panitia atau yang menghubungi ana pada kesempatan kali ini adalah mengatasi rasa malas yang ada pada diri ini, gitu ya, mengatasi rasa malas yang ada pada diri ini. Jujur, bukan hanya kita, ya, para sahabat sekalipun pernah mengadukan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sa'atan wa sa'atan, kata Abu Bakar. Saya merasakan kadang waktu ketika bertemu dengan Rasulullah tuh, ingatnya itu alam kubur, ingatnya tuh neraka, ingatnya tuh surga, ingatnya tuh hisab Allah. Tetapi ketika jauh dari Rasulullah SAW, kadang itu terlupa. Nah, ini kadang manusia seperti itu. Kadang kita juga sama. Ketika mendengar ceramah, ketika mendengar materi, ketika mendengar sesuatu atau di saat kita butuh, yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ketika kita santai, ketika kita nyaman, apalagi kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi, pengennya jalan-jalan terus, pengennya pergi terus, ya, pengennya adalah bersenang-senang terus. Kadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kondisi yang harus kita jaga. Wajar, manusia itu wajar, ya. Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia itu ya kadang ada lupanya. Tetapi yang terbaik yang lupa adalah yang segera kembali. Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata. Manusia itu ya kadang lupa
apa yang harus dilakukan? Wa atbi sayyi'ata, ikutilah kejelekanmu al-hasanata dengan kebaikan. Ada ayat lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ada manusia itu yang suka zalim pada diri sendiri. Kata Allah, dzakarullaha, segeralah ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, pasti kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah, banyak sekali kisah, ayat, hadis yang mengatakan ya manusia itu wajar, suka lupa, suka salah, gitu ya. Bahkan ketika awal penciptaannya pun sudah disuudzoni, gitu. Kata malaikat, ketika itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, gitu. Kenapa engkau menciptakan manusia yang akan menghancurkan bumi? Itu justru, gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah lebih mengetahui dari apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi ya wajar, gitu ya, Nabi Adam dan Siti Hawa bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tapi ketika Nabi Adam mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kewajaran bagi kita kalau kita kadang ada memiliki rasa malas. Tetapi yang berbahaya adalah ketika malas itu selamanya dalam diri kita, ketika malas itu sampai datang kepada ajal kita, itu yang berbahaya, gitu ya. Yang berbahaya itu ya wajar malas, capek, ya itu manusiawi. Tapi yang jadi berbahaya adalah jangan sampai malas itu mendominasi, jangan sampai malas itu terbawa sampai ajal kita datang, malas itu masih ada pada diri kita. Itu yang kita harapkan kepada Allah adalah husnul khatimah. Di saat kita dicabut nyawa adalah di saat kita tidak malas beribadah. Yang ditakutkan adalah justru su'ul khatimah, hari ini kita baik tetapi pas dicabut oleh Allah di saat kita malas sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, manusia itu terbagi beberapa bagian. Ada yang dikatakan seorang abid, seorang hamba sahaya. Ketika tuannya memerintah, maka dia akan bergerak. Ketika tuannya memerintah, maka dia akan bergerak. Kalau tuannya tidak memerintah, maka dia diam. Cicing, ngenang tuh, siap gerak, berangkat, diam, gitu ya, gitu ya. Ada yang kedua, tipenya pedagang. Kalau gak ada keuntungan gak datang. Kalau gak ada keuntungan gak datang. Setiap yang dia lakukannya berapa? Apalagi kalau pakai teori barat, gitu ya. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Riba, no? Ya, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya kalau teori ekonomi ya modal harus besar, kalau keuntungan ingin besar, tetapi resiko juga besar. Itu adalah teori Islam. Modalnya besar, untungnya besar, resikonya besar. Jangan sampai modalnya sekecil-kecilnya gak mau ada resiko, untung ingin sebesar-besarnya. Itu bukan teori Islam. Itu adalah manusia yang kedua, teorinya pedagang. Tilawahnya sedikit, ingin dibalasnya banyak. Salatnya cuma wajib aja, ingin dibalasnya banyak. Nah, itu pedagang namanya, gitu ya. Jadi amalnya sedikit tapi inginnya banyak, ya. Dan yang terakhir adalah ada yang seorang yang mencintai. Kita ada orang yang mencintai. Dia berbuat saja, tidak perlu dibalas ataupun tidak. Yang penting dia dekat dengan sang kekasih. Ya, yang penting saya dekat aja sama dia. Yang penting dia tetap sayang aja sama saya. Urusan dia membalasnya berapa, tidak dibalas juga nggak jadi masalah. Kadang mungkin ada yang merasakan itu kepada istrinya, kepada anaknya, merasakan itu. Kita tidak pernah mengharapkan saya dari anak saya dibalas sekian. Yang penting anak saya sehat, anak saya berbahagia, keluarga saya berbahagia, sudah cukup bagi saya. Tidak perlu mereka membalas apa kepada saya. Kenapa? Karena alasan saya berbuat, bukan saya seorang pedagang yang selalu akan menghitung-hitung apa yang sudah saya lakukan, tetapi saya mencintai mereka. Dan saya memberikan segalanya buat mereka, tidak peduli mereka membalas ataupun tidak. Itu adalah kondisi yang ada pada diri manusia. Dan kita termasuk yang mana? Ketika kita berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan berbuat ketika hanya ada seruan dari Allah, ataukah kita berbuat hanya ketika Allah menawarkan keuntungan, ataukah kita berbuat
karena memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabi'ah Adawiyah mengatakan, saya tidak peduli saya mau masuk neraka kayak saya mau masuk surga kayak, yang penting Allah tetap dengan saya. Karena kalaupun saya masuk neraka, kalau Allah bersama saya, neraka itu tidak akan panas. Nabi Ibrahim seperti itu, bakar ya apinya itu tidak panas kalau Allah bersama Nabi Ibrahim. Karena ada ya penduduk surga yang ingin melihat kondisi penduduk neraka. Saya ingin lihat, katanya, kondisi penduduk neraka bagaimana. Mereka jalan-jalan ke surga biasa, ke neraka biasa aja, nggak panas. Di dalam Al-Mudaththir dikatakan gitu ya, ketika mereka bertemu dengan ahli sakor, mama, papa, kenapa kamu masuk sakor? Kata orang-orang menjawab, alam naku minal musallin, alam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khair. Jadi tidak akan panas, kata Rabi'ah Adawiyah, asalkan Allah selalu bersama saya. Neraka surga itu sudah tidak ada apa-apanya, katanya, asalkan Allah sudah bersama saya. Itu sangat luar biasa, dan itu modalnya adalah kecintaan. Ya, tidak perlu lagi balasan, tidak perlu lagi. Tetapi ya kita manusia biasa, kita kadang perlu motivasi. Apa sih yang agar saya nggak malas lagi untuk beribadah? Ya manusia biasa, kata Imam Ghazali, jangan disamakan dengan para wali, jangan disamakan dengan para nabi. Ya samakan aja dengan pedagang, samakan aja dengan hamba sahaya. Ku Allah diancam, kakarak bergerak. Ya. Atau dia beribadahnya mencari keuntungan, gitu ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat level kita sudah naik kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi rahimakumullah, apakah di sini ada yang gajinya di atas 3 juta? Kalau berarti kalau 3 juta sehari dapat berapa dia? 100.000. Ya 100.000. Itu ya. Kalau 3 juta anggap UMR itu ya. Menaik. Mantan naik mah. Kan lagi rame ya yang demo UMR. Saya mah nggak demo UMR gitu ya. 3 juta, anggap 100.000 per hari. Saya ingin tanya, apa keinginan bapak-bapak dengan 100.000 itu? Ibu-ibu lah, biasanya yang lebih tahu tentang kondisi rumah tangga ibu-ibu. Anaknya ingin soleh, masa depannya ingin sukses, itu kan? Wah, rumahnya ingin bagus, mobilnya ingin keren, badannya ingin selalu sehat, urusannya ingin selalu dilancarkan, kemana-mana ingin aman. Bayar pakai duit 100.000. Serius. Kalau antum merasa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa addada. Ada manusia ini di dunia ini yang selalu mengumpulkan harta. Lalu Allah jawab, yahsabu anna malahu akhlada. Apakah kamu yakin uang 100.000 itu bisa membuat kamu bahagia? Beli gorengan beak. Kadang balik pakai bensin, pakai beak. Sementara cita-cita kita besar. Apalagi kalau ustadz ditanya cita-citanya apa? Saya ingin membangun peradaban. Wah, gitu kan? Saya ingin membangun 33 rumah Quran. Target tahun ini. Saya ingin membangun 33 rumah Quran. Dulu apalagi pas pulang saya dari kuliah, uang nggak punya, saya ingin membangun pesantren besar. Oh, gitu. Di mana aja, ya. Kadang ya seperti itu. Makanya manusia itu suka berlogika. Saya juga logikakan kembali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang memang mencintai dunia, yang memang lebih mendahulukan dunia daripada Allah, saya tanya, dunia bisa menjamin apa untuk hidup Anda? Dunia bisa mewujudkan apa untuk hidup Anda? Kadang saya berlelah-lelah untuk mencari dunia. 500.000 itu nggak cukup untuk membuat hari ini saya berbahagia. Tidak cukup 500.000 itu untuk membuat hari ini urusan saya lancar semuanya. Tidak cukup 500.000 ini untuk membuat anak saya menjadi saleh. Tidak cukup 500.000 ini untuk membangun umat yang begitu besar. Tetapi yang selalu cukup untuk menyelesaikan itu semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang 1 juta, saya kasih 100.000 kepada orang lain. 900.000 saya bawa pulang. 10% berarti itu ya, 10%. Bukan 2,5%, 10%. Lalu yang 900.000 kasih ke istri. Seminggu laporan sudah habis. Karena anak 4 misalkan ya. Habis. Kata saya yang 900.000 menghasilkan apa untuk hidup saya?
Ya. Tetapi yang 100.000 itulah yang selalu menolong saya. Ketika saya pergi, Allah selalu sehatkan badan saya demi Allah. Aktivitas itu saya tidak pernah berhenti sampai jam 11 malam. Tadi malam sampai jam 11 malam tidak berhenti. Bahkan dari pagi sampai dari jam 3, jam 4, jam 5 kuliah, jam 7. Makanya ke sini agak telat 3 menit. Saya hitung saya telat ke sini, mohon maaf. Ya, setelah ini ke Cipetir, ke Bojong, nanti besok lagi sampai jam 3. Terus sampai malam lagi. Apa yang saya ingin dapatkan dari itu semua adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya tidak merasa bahwa dunia ini akan mampu mencukupi rasa haus saya. Dunia ini tidak pernah mampu memberikan rasa bahagia kepada saya. Yang selalu ada kecewa dengan dunia itu. Ketika harapan kita besar, cita-cita kita besar, keinginan kita besar, kita berharap dan bergantung kepada dunia ini selalu mengecewakan. Apalagi hari ini, ketika di mana dunia bisnis meredup, dunia banyak orang yang mengeluh tentang penghasilan, banyak orang yang mengeluh tentang fasilitas dunia, banyak orang yang mengeluh apalagi minggu-minggu ini dengan keamanan. Mengeluh aja tentang dunia, mengeluh, dan kata saya mengeluh dunia itu tidak akan ada habisnya. Mengeluh dunia itu tidak akan ada habisnya. Coba datangi Allah Subhanahu wa taala. Coba beli cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah takut untuk bermimpi membangun peradaban ketika Allah selalu menyertai. Saya akan selalu optimis bahwa anak saya akan menjadi orang-orang besar. Anak saya akan menjadi orang-orang sukses. Keluarga saya akan selalu berbahagia ketika Allah selalu menyertai saya. Walaupun dengan uang 30.000, walaupun dengan uang 50.000, nggak jadi masalah. Saya sudah menyaksikan itu di beberapa orang luar biasa, termasuk ayah sendiri. Saya menyaksikan beliau hanya petani biasa di kampung sana, sehari-harinya ya kerja di sawah. Kadang jam 1 sudah pulang, ngajar lagi ke madrasah diniyah, ngajar lagi di masjid, setelah maghrib ngajar lagi masyarakat sampai malam. Pak, penghasilan sabaraha? Sekali panen paling menang untung 1 juta, sekali panen 3 bulan berarti. Tetapi alhamdulillah, semua cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya disolehkan, punya peradaban yang sangat luar biasa. Dan saya menyaksikan itu keajaiban-keajaiban orang yang selalu didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita membaca sejarah, apalagi kalau kita membaca kisah, apalagi kalau kita jeli dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, ketika saya bergantung kepada dunia, apalagi terlalu percaya kepada orang, bos misalkan, atasan, teman-teman, yang selalu saya dapatkan kekecewaan. Ya namanya manusia, dia juga ada sibuknya. Namanya manusia, dia ada lelahnya. Kadang ketika kita butuh bantuan dia agak ada, kadang kecewa kita ke dia. Ya namanya juga teman kita manusia, namanya juga saudara kita juga manusia. Kadang kita terlalu berharap kepada saudara akan membantu, tapi ternyata ya beberapa kali kita hanya bisa membantu. Kadang kita merasa si bos bisa membantu, kata siapa? Kadang di saat baca klik mah, oh si bos gitu. Gitu ya. Teman-teman dekat dengan orang akrab tidak ada yang menemani. Tetapi demi Allah, selama saya merasakan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selama saya menyerahkan hidup saya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah tidak pernah mengecewakan saya. Demi Allah, Allah tidak pernah mengecewakan saya. Makanya saya tidak heran kalau para sahabat demi mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan semua hartanya. Mus'ab bin Umair itu, beliau saudagar yang sangat kaya, pemuda yang sangat ganteng. Tetapi ketika beliau mendengarkan Quran, beliau terenyuh hatinya, langsung berdakwah dengan Al-Quran. Dan kata Rasulullah, tidak akan pernah ada Madinah kalau tidak ada Mus'ab bin Umair. Karena orang yang berangkat pertama kali ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Tapi bagaimana ketika dia meninggal? Kain kapannya saja tidak cukup. Kalau ditarik ke atas maka kakinya yang akan terlihat, ketika ditarik ke bawah kepalanya yang terlihat. Rasulullah menangis. Tahukah perjuangan Mus'ab bin Umair untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari saudagar kaya sampai kapan pun tidak memilikinya. Dan itulah yang membuat Abdurrahman bin Auf selalu malu ketika dakwah meminta harta dia. Ketika pulang Abdurrahman bin Auf dari
pebisnisnya, maka dia memiliki keuntungan hampir katanya 14 unta diceritakan, sampai 10 unta penuh. Apa yang datang ketika dia datang ke Madinah? Apa yang bisa saya berikan untuk dakwah? Saya perlu 1000 kuda, habiskan uang ini untuk 1000 kuda. Besok nyari lagi, kata beliau. Untuk apa? Demi menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang para sahabat ketika sedang bulan madu, lalu Rasulullah menyerukan bahwa pagi ini kita harus berangkat untuk berperang. Sempat dia tidak mandi sekalipun, dia pergi berperang tanpa melihat bagaimana keadaan dan sebagainya. Dia pergi berperang untuk mendapatkan cinta Allah. Maka dia dimandikan, kata, dan dia meninggal, dan dia dimandikan oleh para malaikat karena dia belum junub ketika berangkat berperang. Itu luar biasa. Apa yang membuat Rasulullah SAW sampai malam bengkak kakinya? Apakah beliau ingin mendapatkan surga? Tidak. Apa beliau ingin dihapuskan dosa? Tidak. Apa yang didapatkan, yang ingin didapatkan Rasulullah? Beliau hanya ingin mendapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra." Beliau tidak pernah mengharapkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya tadi malam membaca kisah tentang Rasulullah, malu saya dengan kisah Rasulullah. Ada status yang tadi malam saya share dari seorang kakak kelas di Mesir. Beliau menuliskan bagaimana tentang rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu beralaskan kurma, tikar kurma yang kasar dan makan selalu dengan roti yang kasar. Padahal beliau selalu banyak yang memberikan hadiah kepada beliau, tapi tidak pernah dibawa ke rumah. Istri-istri beliau itu rumahnya sempit sekali, katanya kalau Rasulullah sujud maka Aisyah itu akan terkena kakinya oleh sujudnya Rasulullah SAW, saking sempitnya. Ada di yang saya share tadi malam di Facebook saya, kisah bagaimana rumah tangganya Rasulullah. Kita selalu mendengar Rasulullah itu berbahagia dengan istrinya selalu bahagia, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana sisi maliyah Rasulullah SAW. Sejak beliau menjadi nabi, perintah Allah kepada beliau adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu adalah ayat yang kedua ketika beliau menjadi nabi. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujaza fahjur wa la tamnu tastaksir. Allah mengatakan kepada beliau, jangan pernah berharap apapun dari dakwah. Wa la tamnu tastaksir, kata Allah. Sejak itu beliau status pedagangnya dihapuskan, status apa, dan beliau adalah sejak itu orang-orang yang selalu memberi, orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya beliau sejak itu, dan beliau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak berharap akan dikasih apa oleh Allah. Ketika dikasih, perang selesai, apakah beliau mengambil sedikit pun harta? Tidak, bagikan. Para sahabat makmur, tetangganya makmur, semua umatnya makmur. Lalu apa yang didapatkan beliau? Beliau tidak mendapatkan. Saya cukup. Ketika Allah nasyrah laka sadra, ketika saya memiliki masalah, Allah melapangkan dada saya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, ketika banyak beban saya, Allah membantu mengangkat beban-beban saya, kata Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak, sudah cukup bagi saya ketika Allah menyandangkan nama saya di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inna ma'al usri yusra, sudah cukup ketika setiap ada kesulitan lalu Allah ada di belakang saya untuk menghantam semua kesulitan yang ada. Bahkan ketika perang, ketika apapun disingkirkan oleh Allah segala kesulitan-kesulitan yang menerpa Rasulullah SAW. Nah, ini hadirin rahimakumullah, gambaran kecil kepada kita semua bagaimana fungsi ibadah itu akan bermanfaat bagi hidup kita. Bagi kita yang selalu hitung-hitungan, kata saya tadi, hitung silahkan. Dari uang yang antum dapatkan, misalkan antum kerja sehari dari jam berapa, apalagi kalau saya melihat iklannya Kang Amar itu full time. Kemarin saya melihat, masa saya mendaftar ke Al-Syara, kata saya. Daftarkan diri Anda ke Al-Syara gitu, dengan syarat kerjanya full time. Saya ingin tanya, kata saya, yang full time ini dapat berapa? Dapat berapa dari full time itu? Seandainya antum tidak pernah menyisakan dari full time itu sedikit untuk beribadah kepada Allah, saya ingin tanya, apakah dari full time itu akan sanggup
membahagiakan antum, akan mampu membuat keluarga antum berbahagia, akan membuat masa antum jadi cerah, akan mampu membeli nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mampu membeli siksanya kubur Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan full time itu? Tidak. Demi Allah tidak akan mampu membeli itu. Apalagi yang doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, menurut saya tidak akan terwujud kalau hanya kita bekerja dengan full time seperti itu. Tetapi sisakanlah waktu dari full time itu. Kalau Allah memanggil, berangkat dulu ke masjid, sholatlah dengan khusyuk, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan 15 menit lah waktu yang dari full time itu bosnya ngasih, coba gak apa-apa lah kayak kasih 20 menit kamu untuk beribadah kepada. Mudah-mudahan dengan 20 menit itu dibanding yang 24 jam sisanya atau 23 jam sisanya, mampu akan melancarkan yang sisanya itu dengan 20 menit itu. Kalau dari kata saya, kalau dari 1 juta kasih 100.000, tetapi ngasihnya pas dapat uang 1 juta. Jangan dapat 1 juta udah dipakai dulu tinggal 50.000 mau ngasih, itu mikir-mikir lagi biasanya. Makanya kata Allah, kalau mau berinfak yauma hasadih, kalau mau berinfak itu di hari mendapatkan, jangan di hari mau habis. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalau kamu baru berinfak yauma hasadih, di saat kamu mendapatkan, yang ngasih segera. Dapat 1 juta ngasih 100.000 teh tidak akan terlalu berat kepada hati. Ngasih 50.000 tidak akan terlalu berat kepada hati. Tetapi kalau uangnya sudah tinggal 100.000, mau ngasih 20.000 tuh kan hati tuh. Saya ibu-ibu kalau mau berinfak, ibu-ibu ketika dikasih uang sama bapak-bapaknya, pas nerima uang infakanlah. Itu tidak akan terlalu memberatkan hati gitu. Jangan dulu dipakai baru niat mau infak, bahaya itu. Saya yakin sampai seumur hidup gak pernah berinfak. Apalagi tinggal goceng, mau dikasih 2.000, udah. Jadi ketika saya dapat langsung kasih, ketika saya dapat langsung kasih. Itu tidak akan memberatkan kepada hati itu gitu. Kadang-kadang diambil 1.200.000 juga gak terlalu memberatkan. Ya. Tetapi yang berat itu nanti kalau sudah mau habis. Dan kalau saya meyakini yang saya kasihkan 100.000 itu akan mampu melancarkan semua urusan saya, akan mampu menghalau segala kesulitan saya, akan mampu membeli nanti siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan akan mampu menembus surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan yang 900.000 saya bawa ke rumah lalu saya kasihkan ke istri, kadang habis dalam seminggu, itu tidak akan berarti apa-apa untuk kehidupan kita, dan kadang itu tidak menjamin kebahagiaan bagi kita semua. Nah, dari cerita ini rekan-rekan semuanya, sadarlah bahwa ibadah yang 5 menit, bahwa ibadah yang 10 menit, bahwa menyisakan waktu untuk tilawah sekian halaman itu, kalau antum sebagai pedagang, kalau antum mau memposisikan sebagai pedagang, kata Allah, hitung setiap halaman Quran yang antum baca, setiap hurufnya aku akan kalikan 10 kali lipat. Kadang ada orang yang bertanya, mana 10 kali lipat saya? Ada orang yang bertanya, kalau kamu sedekah 1, aku akan tumbuhkan. Kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, 1 biji kamu infakkan, aku balas 700 biji. Kadang ada orang yang nagih, mana 700 biji? Baca Quran 1 halaman, mana 10 kebaikan dari setiap huruf? Ente sehat, anak ente soleh, emang itu tina duit ente nu 100.000 bisa meuli eta? Gitu ya. Semua cita-cita ente terwujud, apakah itu dari uang 200.000 yang kamu terima? Enggak. Itu adalah keberkahan yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Dan kalaulah kita sebagai muslim selalu jeli dengan itu, maka kita tidak akan pernah malas lagi untuk beribadah kepada Allah. Yang suka malas beribadah itu, dia tidak tahu apa manfaat dari ibadah. Dia tidak tahu apa kerennya dari 5 menit yang dia sempatkan untuk sholat dulu. Dia tidak tahu 100.000 yang dia berikan apa manfaat untuk hari ini, masa depan, dan di alam kubur. Kadang dia tidak tahu. Kalau yang sudah tahu, kadang hidupnya dihabiskan aja untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagi yang sudah tahu, mereka tidak akan pernah ragu lagi untuk menghabiskan. Memang capek, memang lelah, tapi demi Allah ketika kita bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah berkhianat kepada kita. Itu yang saya perlu sampaikan kepada antum semuanya. Selama saya, ayah saya, adik-adik saya
mereka menyerahkan hidupnya kepada Allah, mereka tidak pernah dikhianati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat adik-adik sangat luar biasa. Ayah saya sangat luar biasa. Bahkan hari ini istri pun ikut. Saya pun akan menyerahkan hidup saya untuk Allah. Kalau sudah satu suhu seperti itu enak gitu ya. Gak ada lagi takut untuk pergi, gak ada lagi takut untuk ini. Bahkan kalau meninggal di jalan pun kita akan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah yakin, yakinlah ketika meninggal pun tidak akan sengsara, insya Allah. Dan yakinlah keturunan kita pun tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah seperti itu. Allah mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Kamu takut anak kamu nanti akan miskin? Kamu takut nanti cucu kamu akan miskin? Ya kalau kamu hanya mewariskan harta, apalagi mewariskan hartanya rumahnya ngontrak, gitu ya, cuma motor yang butut saja. Kadang uang sehari-harinya habis, dipakai sehari-hari, gak ada lagi yang diturunkan lagi kepada anak-anak kita. Takut anaknya miskin, takut cucunya kesusahan. Tapi kata Allah, kalau kamu menyerahkannya kepada Allah, jangan takut. Makanya kata Allah, kalau kamu waliyakhsyalladzi, kamu takut taraku min khalfihim dzurriyyatan, meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin, lemah dan lain sebagainya, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan kisah nyatanya diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir merobohkan sebuah rumah, gitu ya. Ketika Nabi Musa merobohkan sebuah rumah, apa yang dijawab oleh Nabi Khidir? Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Gitu ya. Kenapa kamu robohkan ini? Karena dulu bapaknya itu orang saleh. Lalu dia menitipkan harta di bawah rumah ini. Kanzul lahuma wa kana, gitu ya. Di bawahnya, jadi di bawah rumah itu ada harta dan yang harus diberikan ke anaknya. Sementara waktu itu kondisi anaknya, bahkan diceritakan, ada yang menceritakan itu udah 6 keturunannya katanya. Karena dulu bapaknya berdoa, ya Allah berikan harta ini kepada keturunanku yang soleh, kalau yang nggak soleh jangan temukan itu. Dititipkan kepada Allah, lalu Khidir diutus agar anak tersebut mampu menemukan harta tersebut. Itu kalau dititipkan kepada Allah. Ada lagi kejadian satu anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, itu ya, dibunuh oleh Nabi Khidir. Apa jawaban Nabi Khidir? Kalau anak ini tidak dibunuh, sedangkan bapaknya itu orang-orang saleh, bapaknya itu ahli ibadah, ahli salat, dia akan memasukkan bapaknya kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku diperintahkan Allah disuruh dibunuh agar bapaknya bisa menikmati hasil ibadahnya dan anak pun masuk surga. Gitu ya. Maksud saya adalah ketika kita menitipkan kepada Allah, mau apapun, mau anak kita, mau istri kita, mau rumah kita, mau masa depan kita, mau ke cucu-cucu kita, maka itu tidak akan dikhianati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu selalu menjaga itu semua. Berbeda lagi kalau dengan punya uang. Saya punya deposito 100 juta. Tolong ya Kang Amar, titip anak saya ini uang 100 juta. Gak tahu saya. Tolong nanti jaga ya cucu-cucu saya. Menurut saya dia tidak akan mampu menjamin keselamatannya, tidak akan mampu menjamin kebahagiaannya, tidak akan mampu menjaga. Karena kita manusia lemah. Pergi aja anak ke kamar, kita sudah gak tahu apa yang dilakukan anak di kamar. Pergi aja dia merantau ke Jakarta, sudah tidak tahu dengan siapa dia hidup. Ada yang mau mencelakakan dia kah, ada yang mau menzalimi dia kah, kita gak tahu. Kita gak tahu dia bermainnya dengan siapa, kita gak tahu yang adakah yang mendoktrin dia kepada keburukan, kita gak tahu apakah ada yang menyesatkan dia. Kalau kita tidak menitipkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa menjamin walaupun dengan uang berapapun. Makanya prinsip kalau bagi saya adalah beribadahlah kepada Allah walaupun sudah lelah. Beribadahlah kepada Allah walaupun memang sudah capek. Karena insya Allah, dan setelah itu berdoa, titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketergantungan hidup ini bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu sudah dilakukan, insya Allah itu semua akan kembali kepada diri kita. Dan saya selalu meyakini, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, bahkan duri yang kita buang di jalan, ketika kita lakukan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah tidak akan menzalimi hisab dari itu. Gitu ya. Kalau ke bosman kan kita buang sampah, kita buang apa, gak tahu dia, kita gak bakal dibalas apa-apa.
Tapi kalau ke Allah niatnya kita buang sampah di kantor bukan hanya karena untuk bos dan lain sebagainya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, jangankan satu karung sampah yang kamu buang, duri saja yang kamu buang ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisabnya itu akan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang melihat, tidak ada yang melihat, itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alasan yang pertama ketika saya selalu bersemangat beribadah kepada Allah demi mendapatkan cintanya Allah, demi mendapatkan rahmatnya Allah, demi mendapatkan semua kemudahan yang Allah berikan, semua janji-janji Allah yang selalu saya dapatkan. Yang kedua adalah tujuan ibadah ini juga disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan bahkan disempat dikatakan juga oleh Rasulullah SAW ketika beliau tahajud sampai bengkak kakinya setiap hari. Siti Aisyah selalu melihat itu. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, kenapa engkau habis-habisan seperti itu? Nabi Daud juga sama ditanya, kenapa engkau habis-habisan? Kalau sampai nangis itu katanya Nabi Daud itu ngagurat di sini gitu ya, bekas air mata beliau kalau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ditanya, kenapa engkau seperti itu? Bahkan istighfarnya lebih dari 70 kali per hari. Bahkan sedekahnya sampai habis semua hartanya Rasulullah. Padahal surga sudah dijamin, dosa sudah dimaksum. Kata Rasulullah, alasan yang kedua yang selalu saya ingin dapatkan adalah saya hanya ingin berterima kasih kepada Allah. Kenapa berterima kasih? Ketika saya bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih hari ini engkau telah menghidupkan saya kembali. Karena ruh yang saya pakai hari ini, jasad yang saya pakai hari ini, kedipan mata yang saya pakai hari ini, ruas-ruas jari yang saya pakai hari ini, minum yang enak saya yang pakai hari ini, buang air yang saya enak hari ini, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya keluar rumah lalu saya menginjak tanah yang saya injak pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya menghirup udara, setiap tarikan napas oksigen berapa yang masuk kepada diri saya, per jamnya berapa liter yang masuk, itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa saya membayarnya. Lalu matahari bersinar, tumbuhan bisa tumbuh, hewan bisa hidup, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air turun dari langit, semua dari Allah. Maka apalagi yang harus saya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya malu kalau saya tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan Rasulullah. Saya urusan sudah dilancarkan, segala kebutuhan sudah Allah penuhi, apapun yang saya miliki ini dari Allah. Apalagi yang saya harus berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya cuma tahajud sampai bengkak yang bisa saya berikan, hanya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kalau Allah takutnya bendu kepada saya, akhirnya tidak melancarkan lagi, akhirnya menjauhi saya. Itu yang ditakutkan. Karena kata Allah, bisa saja aku cabut hujan ini, selama 1 tahun tidak akan pernah aku turunkan lagi. Kata Allah, bisa saja udara ini yang selalu kalian polusi setiap hari hasilkan dari mobil, aku tidak pernah putarkan menjadi oksigen lagi. Bisa saja meninggal kita semua kalau Allah tidak putarkan lagi jadi oksigen. Kita makan knalpot setiap hari, kadang dari asap rumah, dari asap pabrik, dari asap apapun. Kata Allah, kalau gas CO ini aku tidak kembalikan lagi menjadi O2, udah mampus kita semua. Berapa oksigen yang harus kita beli nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Rasulullah, aku beribadah yang kedua karena aku ini abdan syakur. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Saya hanya ingin berterima kasih kepada, bahkan Rasulullah itu selalu malu kalau ada sulit meminta kepada Allah karena Allah udah ngasih. Nabi Ayub coba bayangkan, beliau anaknya banyak, rumahnya mewah, istrinya luar biasa, ternaknya luar biasa. Tiba-tiba ditimpa oleh Allah, rumahnya dirobohkan oleh Allah, anaknya meninggal semua, ternak-ternaknya dimatikan oleh Allah. Terus setelah itu beliau dikasih penyakit oleh Allah, sampai istrinya pun jijik meninggalkan dia. Kata para malaikat dan setan yang selalu mengganggu dia, coba nggak doa ke Allah. Malu saya mau berdoa kepada Allah. Saya baru sakit 7 tahun, sedangkan sehat saya sudah 40 tahun. Gitu. Sedangkan Allah sudah ngasih kekayaan ke saya, anak, kebahagiaan selama 40 tahun. Saya baru 7 tahun mau ngeluh kepada Allah, katanya. Apa-apa. Ya, saya juga suka kunci. Ya. Jadi kenapa engkau gak berdoa kepadaku? Kata Allah, ya Ayub, padahal engkau tinggal minta saja, aku akan sembuhkan seketika. Saya malu ya Allah mau berdoa kepada engkau karena saya udah 40 tahun itu sehat, saya 40 tahun itu lancar. Masa saya baru dikasih 7 tahun gak berimbang, saya udah mengeluh kepada engkau. Akhirnya Allah lah yang gak tega kepada beliau. Udah cukup Ayub ujiannya, hentakan kaki kamu.
dihentakkan, keluarlah air, lalu semua penyakitnya selesai dan istrinya dikembalikan oleh Allah, kekayaannya semua dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kadang kita mah karak gering 2 poe geus nyieun status. Pada hari teh kamari teu inget sehat urang teh geus karak liwuh ripuh saeutik Gusti aja teh geus teu nyaah ka saya. Karak gering kamari astagfirullah. Nah, teu sadar dia apa yang sudah Allah berikan selama ini kepada dia. Ya itulah kita kadang. Ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua, kata Allah. Itulah manusia, aku ciptakan memang diatur rentan. Ya ketika terjadi keburukan ngeluh aja. Ketika terjadinya kebaikan, oh seuri asa menang manehna gitu nya. Budakna sarore anak aing atuh cenah gitu. Duitna banyak, ini tuh hasil kerja saya. Gering we saeutik ya Allah, gitu manusia. Panas saeutik, ya Allah panas-panas teuing gitu. Dibere hujan ya Allah gitu. Itulah manusia ya. Tapi kata Allah, dan itu Allah sendiri yang mengatakan innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru. Lah wajar lah kata Allah, tetapi walaupun seperti itu kata Allah musallin, tetaplah salat, walam nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al qaidin, gitu ya kata Allah. Tetaplah salat ya. Jadi kalau selama kita sholat, selama kita berinfak, selama kita menunaikan amanah kita, selama kita berbuat baik, nggak apa-apa kata Allah mengeluh kayak gitu juga. Dan memang wajar manusia kayak gitu, tetapi dibarengi dengan beribadah kepada Allah. Ya lagi lihat waktu, takut jam 9. Lanjutkan lagi, itu kan? Selanjutnya adalah alasan yang ketiga yang selalu membuat kalau saya ya selalu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta adalah karena saya takut hisab Allah Subhanahu wa taala. Serius. Ketika kadang saya membaca surat Bani Israil ayat 16 17 dan saya baru dapatkan ceramah-ceramah ini minggu-minggu ini dari guru saya ketika beliau mengatakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, kata guru saya. Apakah kamu tahu nanti di akhirat katanya kamu itu akan diberi name tag oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama kamu. Di dalamnya ada buku catatan. Itu ada di surat Al-Isra ayat 16 17. Dan lalu Allah mengatakan, "Iqra kitabak." Buka bukumu. Saya ingin lihat amal catatanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Coba kamu sendiri teliti. Kalau ada yang salah adukan kepadaku, aku akan adili kamu dengan seadil-adilnya. Lalu ketika itu ada manusia yang walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau yang banyak dosa, yang jarang ibadah, tunduk aja nakisu ru'usihim inda rabbihim. Lalu beliau mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, mohon maaf, kembalikan saya ke dunia 1 hari aja, farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Pasti saya arek ibadah lah. Yang global jika moal gawe lah. Baik arek ibadah gitu. Ada lagi yang di ayat Al-Ghasyiyah, kalau tadi di surat 32 surat Sajdah. Ada lagi di Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, katanya tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kita ada manusia yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin khasyiyah, dia bergetar sieun ku Allah Subhanahu wa taala dihisab. Dia malu, dia takut, dia Allah benci ketika cinta kana neraka gitu ya. Dia malu, dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia di dunia ini tidak pernah merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika dia menghadap Allah, dia ketakutan luar biasa. Ya. Bahkan Firaun sekalipun yang dikatakan mengaku Tuhan dan tidak pernah sakit seumur hidup kecuali ya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ketika idza balagatil hulqum, ketika nafasnya sudah masuk ke tenggorokan dia tetap mengatakan bahwa betul Allah itu ada, siksa Allah itu ada. Abu Lahab sekalipun yang sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratil mautnya dia benar mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ingin dikembalikan ke dunia. Ya, seperti itu.
Dan yang selalu saya membuat takut adalah itu hisab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kalau masalah hisab ini adalah fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu surat yang sering kita lewati ya, Al-Qari'ah. Kata Allah, barang siapa yang berat amal baiknya, saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, nanti aku akan hisab dan akan mendapatkan ridhoku. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang dia malas beribadah, ternyata pas ditimbang sedikit amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka bagi dia adalah hawiyah. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, itu api yang sudah aku siapkan buat kamu nanti. Gitu ya. Itu luar biasa. Dan saya kalau ingat itu udah aja. Udah aja enggak berani. Dan saya untuk beribadah karena enggak berani, karena ditakutkan nanti ketika Allah membuka bukumu, hisab dirimu. Bahkan kalau kata Umar, jangan nunggu disuruh Allah untuk menghisab diri kita, tetapi hisablah kita di dunia ini. Apa terkenal kata-katanya? Hasibu qabla an tuhasabu. Coba kamu hisab sebelum nanti sakaratil maut datang kepada kamu, apakah kamu layak mendapatkan surga Allah, apakah kamu tidak layak mendapatkan surga Allah. Sehingga dengan hisab itu Umar, sebelum nanti takut ditanya di hadapan Allah untuk menghisab, Umar mah dari sekarang sudah menghisab dirinya. Sehingga ketika beliau menghisab, beliau selalu takut, bahkan gitu, beliau kadang tidak pernah tidur di malam hari berkeliling karena ditakutkan ada hisab satu saja yang akan menggugat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeliling aja. Kata Umar, kalau seandainya ada keledai yang terpelosok di Madinah, maka aku yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada nyala listrik yang uang rakyat aku gunakan, aku akan dihisab di sisi Allah. Itulah yang membuat kadang Umar menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan itulah yang membuat Umar ketika mendapatkan kekayaan 2/3 dunia, dia tidak membangun istana. Sampai Raja Persia malu datang ke Madinah itu. Saya ingin melihat mana pasukan yang mengalahkan 2/3 ini rajanya. Datang dia ke Madinah, mana kerajaanmu? Gak ada. Gitu ya. Mana rumahnya? Itu. Mana rajamu? Tuh kersare dinahanapeun korma. Gitu ya. Wah, ini pasukan yang mengalahkan 2/3. Kalau Romawi sudah mengalahkan 2/3, pasti bentengnya pun akan besar. Istananya pun akan dibangun dari emas kalau seandainya Romawi yang mengalahkan 2/3 dunia itu. Tetapi ketika Islam mengalahkan 2/3 dunia, apakah mereka mengeksploitasi harta? Tidak. Mereka bebaskan masyarakatnya dari perbudakan Romawi, mereka bebaskan dari perbudakan Persia, mereka bebaskan dari kejahiliannya, mereka didik menjadi orang-orang terbaik gitu ya. Sampai luar biasa seperti itu. Dan inilah yang membuat para sahabat itu keren dalam beribadah. Mereka tahu karena mereka takut untuk dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau dari saya karena sudah mau jam 9, yang membuat saya untuk takut tetap beribadah kepada Allah, saya yakin maqasidus syariah dalam Islam. Maqasid syariah dalam Islam itu jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Kata para ulama, kalau kamu beribadah kepada Allah, kalau kamu melaksanakan ajaran Islam, buahnya akan selalu kebaikan dan akan mencegah keburukan. Akan ta'muruna bil ma'ruf, akan wa tanhauna 'anil munkar. Misalkan dalam makan, kalaulah kamu betul-betul menggunakan anjuran agama Islam, carilah yang halal, carilah yang thayyib. Ketika makannya pakai doa, sambil duduk meminta ampun kepada Allah, maka dari makan tersebut kamu akan mendapatkan kebaikan dan akan dijauhkan dari keburukan. Kalau mau tidur, kamu terapkan aturan agama Islam. Sebelum tidur berwudu dulu, lalu kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, tiupkan kepada badan kamu, maka selama tidur kamu akan didekatkan dengan kebaikan dan dijauhkan dengan keburukan. Kalau ada sihir tidak akan mempan kepada kamu, kalau ada yang jaya tidak akan pernah kena kepada kamu, tidak. Itulah dari syariat Islam itu, kalau betul-betul kita laksanakan, buahnya akan selalu kebaikan. Kalau kamu mengasihkan uang kepada orang lain sehari 5.000, sehari 5.000, kalau penghasilan kamu 100.000, kasih aja sehari 5.000. Apakah dengan 5.000 itu hidup kamu akan buruk? Tidak. Ketika kamu melaksanakan ajaran agama Islam,
Orang yang dikasih itu akan hormat kepada kamu. Dia akan selalu mendoakan kamu. Kalau kamu meninggal, dia akan mendoakan kamu. Kalau kamu sakit, dia akan menjenguk kamu. Kalau kamu lagi jauh, dia akan ingat kamu terus. Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, buahnya itu akan banyak kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jangan pernah takut ketika kita melaksanakan satu pun ajaran agama Islam dari mulai tidur sampai tidur kembali. Kalau kamu yakin aturan agama Islam pakai itu, buahnya akan selalu kebaikan. Dan itulah yang selalu membuat saya ingin terus beribadah sesuai aturan agama Islam. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, bukan hanya baca Quran, tetapi ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya akan jadikan tidur saya beribadah kepada Allah dengan cara semua aturannya sesuai Rasulullah. Saya akan jadikan makan saya beribadah kepada Allah kalau aturannya sesuai Rasulullah. Saya akan jadikan mencari rezeki saya itu beribadah kepada Allah. Setiap tetes keringatnya itu akan dihisab oleh Allah. Kalau saya ketika kerjanya menggunakan aturan Rasulullah, janjinya ditepati, amanahnya ditunaikan, jujur, dia selalu terus. Selama kamu berjuang dalam kerja seperti itu, maka kamu akan dihisab ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pergi, ya Allah, saya mau pergi mencari nafkah. Setiap keringat saya jadikan hisab di sisimu. Gitu. Saya ketika cari nafkah akan cari yang halal. Saya akan melaksanakan semua amanah yang diamanatkan, bos. Saya akan menunaikan janji. Saya akan jujur, saya akan amanah. Maka kerjanya pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu bertetangga, gunakan aturan agama Islam. Saya menghormati tetangga. Kalau ada yang lewat, assalamualaikum. Kalau ada yang bersin, saya jawab ya rahmukallah terus. Maka setiap jawaban itu pun akan dihisab di sisi Allah. Sehingga kalau orang yang setiap harinya melaksanakan aturan agama Islam, insya Allah kalau meninggal itu hisab itu sudah banyak. Bukan pahala itu bukan hanya datang dari sholat saja, tetapi pahala itu akan datang dari langkah dia. Kalau saya dari sana ke sini pakai motor, saya yakin dengan hadis Rasulullah, setiap pohon yang saya lewati dia akan mendoakan saya. Setiap batu kerikil yang saya lewati dia akan mensaksi hisab di hadapan Allah. Bahkan setiap ikan, setiap apa yang dilewati, kata Allah, akan menghasilkan hisab di sisi Allah Subhanahu. Itulah kadang yang membuat tidak pernah pantang mundur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasan itu sudah saya sampaikan, lalu kita masih malas beribadah, alasan apa lagi yang harus saya sampaikan untuk membuat bapak-bapak mau beribadah kepada Allah, untuk membuat ibu-ibu beribadah kepada Allah? Kata Allah, kalau Allah sudah aku kebaikan, semua dalil sudah aku sampaikan kepada kamu untuk beribadah kepada Allah, lalu tidak mampu membuat kamu untuk beribadah, apalagi yang harus saya sampaikan kepada kamu? Kalau semua nasihat fadzakir in nafa'ati dzikra sudah saya sampaikan, kamu tidak mau beribadah, apalagi yang harus saya sampaikan? Tinggal beristighfar aja kepada Allah. Kalau Allah sudah disampaikan sebuah nasihat, kita masih tidak mau beribadah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Ditakutkan di dalam hati kita ada yang menyekat hati kita, di dalam telinga kita ada yang menyumbat telinga kita, di dalam mata kita ada yang menyumbat. Karena kata Allah, kalau sudah summun, bukmun, umyun, fahum, udah. Telinganya disumbat oleh Allah, hatinya disumbat oleh Allah, matanya disumbat oleh Allah, dia sudah tidak akan beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja, karena waktunya pas jam 9 gitu ya. Closingnya adalah kalau dapat hidayah ya dari Allah, kalau salah ya dari saya, mohon maafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pengingat pagi ini bagi saya yang diharapkan ya bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu di antara rekan-rekan yang mengamalkan, dan itulah yang akan menjadi hisab bagi saya di sisi Allah. Menjadi amal yang mengalir adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang saya sampaikan selalu diamalkan oleh orang lain. Itulah yang akan mengalir ke kubur saya suatu saat kelak. Yang mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan. Karena yang paling berat itu, kalau masalah dengerin materi mah di YouTube juga bisa, ya, di radio juga bisa, dimanapun juga bisa. Tetapi yang paling berat itu setelah mendengarkan materi, berapa persen yang mampu kita amalkan, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Makanya saya berdoa, mudah-mudahan yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir acara ini doanya cukup dua saja. Satu, Allahumma hdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan cabut hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita.
salaita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi